Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ke-8 Ramadan ini kita masih diberikan istiqomah, masih diberikan kekuatan untuk puasa Ramadan dan juga untuk tadarus dan kontemplasi Al-Qur'an. Kemarin kita sudah menyelesaikan, sudah menghatamkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Bang Dami, Ya, kalau teman-teman mengikuti dari awal, Al-Fatihah itu isinya sungguh luar biasa. Dan kalau kita sadari memang seluruh isi Al-Quran itu tercermin dalam surat Al-Fatihah. Nah, hari ini kita kontemplasi lanjutkan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini sudah sering sekali kita baca dalam sholat maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Tapi mungkin hari ini kita tidak mau menghafal, tapi kita mau mendalami makna demi makna atau layer-layer makna dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Nah, turunnya surat Al-Ikhlas itu merupakan respon sebenarnya. Respon dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrik Quraisy yang mana selama ini kan mereka itu familiar dengan Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi nggak make sense ketika Nabi Muhammad datang kemudian mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Selama ini kan kita familiar bahwa Tuhan itu banyak. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat, ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul, kemudian mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, mereka kemudian mempertanyakan. Nah, sebenarnya kita juga seperti itu. Yang hadir di sini, mungkin kita bisa mulai merenungi gitu kan. Pada umumnya manusia itu familiar dengan segala sesuatu yang berupa objek, ya kan? Objek-objek yang beragam. Setiap hari kan kita bergulat dan bergumul dengan semua objek itu. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan Tuhan atau realitas yang tunggal itu? Sedangkan yang kita hadapi kan kalau nggak banyak objek ini, atau yang kita sebut sebagai multiplicity, keberagaman ini, atau kalau enggak, pikiran kita memahami sesuatu yang duality, dualitas itu. Nah, kita belum pernah itu, atau bahkan mungkin belum mengalami ketunggalan realitas itu, atau mengalami Tuhan yang ahad, Tuhan yang satu itu. Nah, makanya kalau kita hubungkan dengan penjelasan kemarin, maghdub sama dhalin, yaitu kalau maghdub itu orang-orang yang melihat realitas itu hanya sebatas realitas fisik, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itulah yang dihukumi, itulah yang dianggap sebagai hakikat bagi mereka. Dan dhalin itu orang-orang yang melihat segala sesuatu itu hanya dengan kacamata akal atau pikirannya. Makanya kemudian dia terjebak dengan dualitas. Nah, di dalam dualitas itu ada kontradiksi. Bagaimana bisa melihat segala sesuatu itu sebuah realitas yang utuh, realitas yang tunggal? Itu kan sulit untuk difahami. Makanya begitu Nabi Muhammad datang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, mereka mempertanyakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita itu bisa membayangkan atau melukiskan yang kata Nabi Muhammad itu Tuhan yang esa? Caranya gimana? Nah, justru surat Al-Ikhlas ini untuk mengajak kita semuanya meneliti kembali, memahami sekaligus membuktikan benar nggak sih
bahwa realitas itu tunggal, bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, tapi menampil dalam semua keragaman ini. Nah, itu kan poinnya dalam surat Al-Ikhlas. Makanya bagaimana membuktikan bahwa semua ini itu tunggal, itu esa? Ya cara satu-satunya ya ikhlas. Nah, ikhlas itu maknanya apa sih? Ikhlas itu maknanya kan murni. Memurnikan diri atau memurnikan yang bukan Tuhan. Jadi selama ini kan kita melihat semua ini beragam, semua ini duality gitu kan. Tapi begitu kita suruh menyaksikan yang tunggal itu, kita bingung. Makanya ikhlas itu dalam beberapa tafsir dimaknakan sebagai mengikis atau menghilangkan kepalsuan-kepalsuan atau kekeruhan yang mana sesuatu itu yang asalnya palsu, asalnya keruh untuk menjadi murni kembali. Nah, itu kan ikhlas. Contohnya misalkan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau ada embel-embel tertentu, itu kan berarti ada kepalsuan yang nempel di situ kan. Nah, kita dituntut untuk kembali menjadi diri yang murni itu. Ya, ikhlas itu caranya. Ikhlas berarti murni. Apapun yang saya terima, apapun yang saya berikan kepada orang lain, itu murni dari hati saya sendiri. Makanya Imam Ali kemudian mengatakan, kamalul ikhlas lahu nafyus sifati anhu. Sempurnanya keikhlasan itu, sempurnanya kita disebut sebagai kemurnian itu, yang menafikan seluruh atribut-atribut yang sebenarnya tidak pantas untuk Tuhan atau tidak pantas untuk hati kita. Kalau di situ sudah ada mulai motif-motif tertentu, nah itu mulai kita singkir-singkirkan, mulai kita nafikan. Itu namanya ikhlas. Kalau justru kita memperbesar ada kepentingan-kepentingan tertentu, itu bukan ikhlas. Makanya kamalul ikhlas lahu nafyus sifati anhu. Sempurnanya ikhlas itu ketika kita bisa menyingkirkan atribut-atribut yang bukan murni. Kalau kita masih melihat atribut, masih melihat sifat, melihat kualitas tertentu, itu sebenarnya belum murni. Itu kita masih mengobjek. Dengan surat Al-Ikhlas itu, kita diajak untuk meneliti diri kita kembali. Bang Dame ya, dan teman-teman di sini. Yang sering saya ambil sebuah contoh itu cahaya. Cahaya itu satu atau banyak? Selama ini kan kita melihat cahaya itu seolah-olah banyak. Kita belum sadar, belum bisa melihat ketunggalan dalam keragaman itu. Karena apa? Karena kita melihat cahaya itu sebagai objek, sebagai tampilan. Di situ ada cahaya lilin, ada cahaya lampu, ada cahaya bulan, ada cahaya matahari, tapi kita tidak melihat cahaya as it is gitu. Melihat cahaya sebagaimana cahaya, melihat cahaya apa adanya, itu kan kita belum membuktikan dan belum melihat. Tapi kalau kita sudah mulai meneliti, kalau kita sudah mulai tajam membedakan, ternyata kalau kata Imam Al-Ghazali itu, cahaya itu ada dua jenis. Cahaya majazi atau cahaya yang metaforis. Sebenarnya dia cahaya, tapi sebenarnya kalau kita ulik lagi, itu bukan cahaya, itu tampilan dari cahaya. Nah, kemudian kita mendapatkan cahaya yang hakiki atau cahaya yang sebenarnya. Itu kan hasil dari penelitian, hasil dari kita itu mau membongkar. Nah, kalau membahas tentang cahaya sebenarnya sudah kita jelaskan ya Bang Damik di dialog Maya yang tentang semesta cahaya Tuhan. Itu bisa ditonton lagi. Iya. Makanya kalau kita melihat cahaya, bisa nggak kita sampai meneliti? Dalam surat An-Nur 35 itu dikatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Selama ini kita melihat cahaya ya matahari. Kemudian kita saksikan cahaya itu melalui mata kita. Lebih terang sedikit, itu akal kita sebagai cahaya. Kemudian lebih dalam sedikit dan lebih dekat dengan wajah Tuhan, itu kolbu sebagai cahaya. Dan kemudian kita baru sadar, oh ternyata
cahaya itu satu dan tunggal. Cahaya itu Allah itu sendiri. Yang jelas, yang paling terang, dia justru menerangi yang lain, itu Allah itu sendiri. Makanya kita kan kalau tidak membongkar dan meneliti atau self-inquiry atau al-furqan, kita tidak bisa menemukan hakikat yang tunggal ini. Dan konsekuensinya ketika kita tidak bisa menemukan sesuatu yang tunggal ini, itu kan kita terjebak yang kemarin, maghdubi alaihim dan waladhdallin. Kita memegang yang kokoh bagi kita, menurut kita. Ya contohnya banyak sekali. Itu kan yang diisyaratkan sebagai berhala-berhala kita. Ya uang sebagai berhala. Kalau zaman dulu itu kan Lata, Uzza, Hubal, Manat itu sebagai berhala mereka. Tapi zaman sekarang itu tidak kalah lebih canggih lagi bahwa uang itu bisa menjadi berhala, mobil bisa menjadi berhala, rumah bisa menjadi berhala, bahkan pasangan bisa menjadi berhala. Nah, pertanyaannya, bisa nggak itu kokoh menjamin kebahagiaan hidup kita, menjamin kedamaian hidup kita, menjamin kita itu mendapatkan pencerahan? Kan enggak. Makanya kita harus meneliti ini. Dengan aku punya duit yang banyak, hidupku tambah terang enggak? Atau tambah tenang apa enggak? Atau tambah bahagia atau enggak? Makanya kita mulai meneliti lagi. Untuk itu mari kita temukan yang paling terang itu apa? Yang paling kokoh itu apa? Yang membuat kita damai itu apa? Yang membuat kita bahagia itu apa? Nah, kalau berdasarkan kajian kemarin, coba deh kenali dirimu sendiri. Ketika kita kenal diri sebagai yang sadar itu sendiri atau sebagai roh itu sendiri, kita sudah mulai dekat bisa mengenal pada Tuhan. Yang sadar itu kan fanafahtu fihi mirruhi. Allah sudah hembuskan atau Allah sudah titipkan, tiupkan kesadaran itu, ruh itu dalam jasad ini. Jasad ini bisa ngomong, jasad ini bisa beraktivitas karena ada kesadaran di dalamnya. Kita bisa berpikir karena kita sadar. Bahkan kita bisa apapun karena kita sadar. Bahkan yang kemarin Bang Lane contohkan, kita tidur pun sebenarnya karena kita sadar. Jadi tidak ada yang keluar dari kesadaran ini. Dalam ajaran Islam, kesadaran itu ketika menampil dalam sebuah jasad yang khas, itu namanya kolbu. Kemudian menampil menjadi yang namanya nafs atau jiwa. Ya artinya, sebenarnya kita tidak pernah terlepas dengan kesadaran Tuhan itu. Untuk itu, orang yang sudah mulai mengikis layer-layer ilusinya, orang yang sudah mulai melakukan proses mujahadatun nafsi atau proses tazkiyatun nafsi, membersihkan dirinya. Nah, itulah orang-orang yang akan kembali kepada al-ikhlas, kembali kepada kemurnian diri. Nah, saat dia itu kembali kepada kemurnian diri, itulah dia mulai terbuka dengan penyaksian Qul huwallahu ahad. Katakanlah, siapa yang paling terang itu? Siapa yang paling murni itu? Siapa yang tidak bisa diragukan itu? Siapa yang menjadi fondasi? Siapa yang menjadi basis dari segala sesuatu itu? Huwa Allah. Dia adalah Allah. Itu kan luar biasa. Ini penyingkapan yang diterima oleh Nabi. Tapi kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, tidak ada kesadaran ini kan hanya menjadi dogma aja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia yang maha segala itu, yang paling terang itu adalah Allah, ahad, yang esa, yang tunggal, satu-satunya. Jadi saya ulangi, pernyataan kul huwallah itu harusnya lahir dari diri yang sadar. Bukan diri yang selama ini diajari atau dari kecil sudah mengikuti program tahfidz
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari kecil kita sudah hafal, tapi itu hanya ungkapan lisan, bukan memang kesadaran penyaksian kita tentang Qul huwallahu ahad. Nah, setelah kita menyaksikan bahwa ternyata setelah saya mengupas layer demi layer ilusi saya, nafsu saya sudah mulai saya kikis, kemudian saya kembali kepada diri yang murni, diri yang ahad itu, kemudian Allah membukakan dirinya lagi. Allahus somad. Allah, dia yang ahad itu, dia yang tunggal itu adalah as-somad. Apa sih makna as-somad? As-somad itu dimaknai oleh ahli tafsir sebagai la jaufalahu. Sesuatu yang tidak memiliki rongga sedikit pun. Artinya apa? Kesadaran itu atau hakikat Allah yang ahad itu adalah full, penuh. Tidak ada celah yang tidak ada celah sedikit pun bagi sesuatu yang tidak ada Tuhan di situ. Artinya semua adalah Dia. Itu kan Allahus Somad. Kalau kita minum pakai gelas ini kan, kalau gelas itu tidak dipenuhi oleh air, berarti masih ada rongganya, berarti ada sesuatu yang tidak ada airnya di situ, ada sesuatu yang tidak ada Allahnya di situ. Tapi kalau kita nyebut Allahus Somad, semua itu full dipenuhi oleh Tuhan. Makanya dia itu ahad, dia juga somad. Dia itu full. Dengan menyatakan Allahus Somad, berarti kita menyadari bahwa hakikat yang tunggal itu, hakikat yang ahad itu memenuhi segala sesuatu. Dia itu muhitun likulli syai'. Tidak ada segala sesuatu yang tidak ada Tuhan di situ. Pasti ada Tuhan, karena dia nggak ada sesuatu yang absen dari dia. Oleh karenanya, Tuhan kemudian disebut sebagai yang maha kaya, ya kan, al-ghani, sedangkan makhluknya itu sebagai yang fakir. Kemudian dilanjut ayat berikutnya, ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Ini yang sering dikelirukan maknanya, Bang Dami sama teman-teman ya. Ini mungkin kita harus dari sekarang memaknakan lam yalid walam yulad itu memang benar-benar sesuai konteks maknanya, sesuai konteks dengan huruf atau ekspresi bahasa Arabnya. Lam dalam bahasa Arab itu maknanya belum. Yalid itu artinya lahir. Lahir itu maksudnya apa? Manifest. Jadi kita bisa menyaksikan dia yang tunggal, dia yang somad tadi, dia yang full itu saat dia itu belum turun atau belum manifest menjadi makhluk-makhluk itu. Ya kalau dia sudah manifest menjadi makhluk, dia sudah bukan ahad lagi. Kalau dalam ajaran tasawuf, kalau dia itu sudah manifest menjadi hakikat-hakikat yang beragam itu, dia itu bukan ahad tapi wahid. Karena dengan kata wahid, wahid itu artinya satu. Karena dengan satu itu kemudian ada dua, ada tiga, ada empat, ada akhirnya ada berjuta-juta itu. Jadi kalau kita melihat ahad, itu ya lam yalid walam yulad. Saat dia belum manifest dan dia belum dimanifestasikan, itulah kita bisa melihat ahad. Contoh praktiknya gimana? Kita bisa merasakan dia itu sebagai ahad, sebagai somad, lam yalid walam yulad. Ya saat kita hening. Saat kita hening, kemudian kita sadar pada nafas dulu mungkin, kita kemudian sadar pada yang sadar itu sendiri. Di situ nggak manifest itu pikiran-pikiran, nggak manifest itu kehendak, nggak manifest itu objek-objek yang ada di imajinasi kita. Disitulah kita bisa merasakan ahad. Disitulah kita bisa merasakan ketunggalan. Oh iya, semua itu lahir, itu kan karena ada Tuhan. Tapi kalau kita menyaksikan Tuhan,
kemudian kita lawankan dengan sesuatu yang manifest, itu namanya wahid bukan ahad. Sekali lagi bahwa lam yalid walam yulad itu kita menyaksikan Tuhan di makom ahadiyahnya. Dia sebagai hakikat yang belum manifest, belum terekspresi dalam berbagai sifat, kualitas maupun ekspresi-ekspresi yang lain. Dan terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, belum ada sesuatu yang bisa membuat dia itu sepadan. Atau kalau artinya dari Depak itu tidak ada satupun yang setara atau sepadan dengan dia. Ya, dia dengan keahadannya itu, dengan keesaannya itu, kalau dia belum manifest menjadi segala sesuatu, itu kan kita nggak bisa itu melawan-lawankan kan. Perlawanan atau melawankan sesuatu itu kan terjadi karena kalau sudah manifest ada tampilan. Oh, kita bisa bandingkan tampilan A dengan tampilan B. Kalau dia itu utuh, tunggal, dia itu esa, nggak ada sesuatu yang bisa diperlawankan bagi zat itu. Nah, ini kan luar biasa. Makanya adanya perlawanan itu kemudian menjadi yang namanya musyrik. Saat kita sudah melihat tampilan-tampilan objek itu dan kita anggap objek itu setara dengan ahad itu, dengan Tuhan itu, disitulah kita terjebak dengan kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu terjadi saat ada dualitas, ada keberagaman, itu terjadi kemusyrikan. Untuk itu, nih yang kemarin dibahas sama Bang Udin itu, musyrik itu bukan orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah berhala, tapi orang yang stuck dengan pikirannya, itu musyrik. Karena apa? Melihat, kalau pikiran kan melihat objek-objek pikiran. Tapi kalau pikiran itu sudah hening, yang kita saksikan ada ketunggalan. Yang kita saksikan adalah Qul huwallahu ahad. Tapi orang-orang yang masih terhijab dari Qul huwallahu ahad, dia itu masih terhijab dan bergulat dengan keakuannya. Yaitu yang kemarin kita sebut sebagai maghdubi alaihim waladhdallin. Kafir sama munafik. Orang kalau dia masih kafir, orang kalau masih bergulat dengan pikirannya, apapun motifnya itu, dia pasti tidak bisa menyaksikan ahad. Dia pasti tidak bisa murni batinnya. Makanya dia tidak bisa menyaksikan kul huwallahu ahad. Itu saja dari saya, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Bang Dame. Silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas Hasan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya oke ya? Oke suaranya ya? Oke Bang Dame. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita kembali mengemplasi sama-sama tadarusan ayat-ayat yang familiar dengan kita. Salah satunya yang sekarang kita bahas adalah surat Al-Ikhlas. Saya tadi mencatat beberapa poin penting ya, Mas Hasan, teman-teman sekalian. Jadi saya mulai dengan kata kul itu sendiri gitu ya, kul. Selama ini kan diartikan katakan gitu. Jadi kalau seseorang yang jatuh cinta, ini supaya ada pengalamannya nih teman-teman, direct Pak, supaya surat Al-Ikhlas ini dialami. Pada waktu kita mengalami cinta, katakanlah pada seseorang, itu ada realitas yang terpendam di dalam diri kita. Excited, kemudian ya apa ya berbunga-bunga gitu ya. Nah terus dari dalam itu memerintahkan itu memerintahkan. Roh itu memerintahkan, cinta itu memerintahkan. Saying gitu ya, katakan gitu ya, ngomonglah, ngomong dong gitu kira-kira gitu. Ngomongnya apa? Ya keluarlah kata-kata I love you gitu. Jadi sebelum kata cool, sebelum kita ekspresikan secara verbal, ya sebelum mengatakan.
Itu berarti ada pengalaman, ada kesaksian. Ada kesaksian, ada yang dialami. Karena kalau kata-kata tanpa kesaksian, yaitu tidak punya jiwa gitu ya. Jadi, nah dari analogi itu kita masuk kepada surat Al-Ikhlas. Katakanlah, berarti kan ada yang dialami Nabi. Apa? Kata-katanya bagus juga Mas Hasan. Makanya ini tidak bisa dibahas Indonesia kan. Kata-katanya itu adalah ekspresinya itu hu. Ya sama seperti sekarang kita kalau mengungkapkan, mengekspresikan teman-teman. Oh, itu kan napas. Jadi kalau kita mau cari yang satu dari kita semua, yang tidak mungkin berbeda, ya mulai dari zaman Nabi Adam atau dari sampai zaman Star Wars misalnya, Yahoo itu sama. Ada nggak yang berbeda? Hu laki-laki, hu perempuan, hu Batak, hu Jawa, nggak ada. Karena di balik ekspresi hu, nah di situ kita menemukan pengalaman tunggal, yaitu napas. Dan pengalaman napas nggak ada keterpaksaan. Itu natural. Natural itu bisa dibilang juga ikhlas gitu. Setiap hari kita, makanya orang kalau lagi tidak stabil, dia sering mengekspresikan, ya, ini saya lagi ngajak ke pengalamannya Mas. Dan itu saya lakukan. Jadi kalau tadi bagus juga. Jadi ketika Tuhannya itu objek-objek, tadi latar belakangnya kan. Tuhan mana, Tuhan Lata, Uzza. Kalau sekarang Tuhan duit, Tuhan apalagi Tuhan Bitcoin, misalnya Tuhan jabatan. Banyak banget Tuhan-Tuhan itu dalam bentuk objek. Objek fisik sama objek pemikiran. Nah, kalau kita kaitkan dengan hubungan subjek-objek, satu-satunya yang tidak meniness itu subjek. Ya kan? Jadi di sini catatan saya, napas adalah pengalaman tunggal. Nggak ada orang bernapas itu tidak ikhlas. Yang kedua, tadi Mas Hasan bilang, yang tunggal itu, tapi ini penegasannya Mas Hasan. Begitu napas itu tunggal, ya hu itu adalah napas. Dia kan sebelum bernapas ada wujud, ada kesadaran. Baru berekspresi dalam bentuk napas. Nah, apa itu hu? Allah. Allah itu apa? Tunggal gitu. Jadi itu satu tuh, satu rangkaian lagi Mas Hasan. Jadi sebelum berkata, sebelum ada kata kul, itu ada I am. Nah, tapi karena dia tak terbatas, transenden, aku yang ada di diri kita semua katakan begitu, menyeluruh, itu disebutlah dia. Aku yang tunggal itu disebut sebagai dia, gitu, katakan. Hu Allah Ahad. Nah, dipertegas lagi Mas Hasan. Allahus Somad. Karena somat itu tidak ada satupun yang luput dari dia kan. Nggak ada celah gitu. Fullness. Yang fullness itu apa? Udara juga. Udara fullness. Space. Jadi kalau kita salah satu meditasi saya ataupun pengalaman kembali kepada ketenangan itu, kembali ke Tuhan itu adalah pengalaman napas, pengalaman ruang, pengalaman. Sebenarnya satu lagi itu ada cahaya. Cahaya itu juga fullness, menyeluruh gitu kan, memenuhi. Jadi napas, ruang, cahaya. Nah, kalau mau didetailkan lagi, tapi ini ya perlu dialami oleh kita itu. Kesadaran itu sendiri subjek gitu. Saya takut, saya marah, saya kesal, saya sedih, saya ini, saya itu. Ada yang tunggal di situ, namanya aku.
Tapi perasaan sedih, marah, kesal itu meaningless. Pemikiran banyak, tapi aku yang berada, kesadaran yang berada di balik pikiran, di balik perasaan, itu satu. Nah, ketika kesadaran itu berhubungan dengan objek, dengan apapun, ekspresi, itu disebut cinta. Jadi catatan saya di sini, Mas Hasan, ada setidaknya malam ini yang saya dapat, mungkin nanti kalau dibahas lagi, ada banyak. Ada 5. Napas itu sendiri, sebenarnya kalau mau nambah nanti realitas kan, cuman agak perlu berfilsafat sedikit kalau wujud gitu ya. Jadi napas itu enggak mungkin banyak, dia satu. Jadi sekarang sahabat-sahabat jadi memahami, kalau mau ikhlas itu ya kembali jadi aku roh gitu. Aku yang sadar, aku yang napas itu, aku yang ruang itu, aku yang cahaya itu, aku yang kesadaran itu, aku yang sebagai cinta. Aku yang hening, heningnya juga satu juga. Ini ada tambahan hening gitu. Keheningan itu nggak mungkin nggak, karena di dalam keheningan itu tidak ada tidak ada thingness gitu, keheningan, kekosongan ya. Jadi waktu saya ke Bandung waktu itu Mas, ada satu ibu yang ribet mengenai urusan anak misalnya. Pusing dia, mikir ini, mikir jadi overthinking gitu. Saya ajak dia karena dia sakit, butuh butuh pengalaman langsung. Kalau diceramain Ustadz, udah ikhlasin aja. Iya caranya gimana ikhlas gitu. Gimana baca surat Al-Ikhlas? Udah saya baca dari tadi. Gitu. Ini dahsyat ini teman-teman. Gimana caranya ikhlas saat ini? Mau Bu? Gimana caranya? Mau. Ini sumbernya dari surat Al-Ikhlas. Udah sekarang katakan. Katakan apa Pak? Bang? Yahoo gitu. Jadi dia lakukan, Mas Hasan. Dia tarik nafas, tentu ada persiapan supaya apa? Supaya ada adab, nggak sembarangan. Kan dan ada suara. Oh, tarik nafas lagi. Oh, oh. Allah. Yang hu itu Allah. Makanya dalam beberapa tradisi, salah satu chanting atau mantra, Jalaluddin Rumi juga pakai. Wiridnya dia kan ada yang lain. Allahu, Allah, Allah, Allah. Cuma Allah kan beberapa. Nah, kalau begitu dia, hu, jadi dapat ikhlasnya Mas. Coba silakan praktek teman-teman. Saya tidak tahu, tapi bagi saya ini berkah pada waktu saya menyadari ini. Salah satu apa ya, ketersingkapan lah kalau boleh bilang, ketersingkapan glimpse yang saya alami dari pengalaman saya pribadi itu dapat itu. Jadi di balik ungkapan surat Al-Ikhlas itu ada di situ praktek how to, bagaimana caranya ikhlas. Ya katakan hu, gitu. Apalagi kalau udah dikasih pengertian makna hu itu apa, Allah itu apa, ahad itu apa. Nah, hu itu kan belum ada, nggak beranak, Mas Hasan. Napas itu nggak ada anaknya gitu. Dia nggak diperanakan, dia itu. Dari zaman Bahela, kira-kira gitu. Zaman. Ya napas itu ya itu juga. Napas itu satu dari dulu. Mana ada napasnya Hasan, napasnya Dame, napasnya Ibu pula. Nggak ada, itu sama. Itu langsung ikhlas itu. Tauhid.
Hanya waktu itu saya mendapatkan itu harus tragis dulu pengalamannya. Agak apa ya, bermasalah dengan napas. Kalau bermasalah depan napas, kalau nggak asma, anfal, eh, flu misalnya, atau mendekati sakaratul maut, emang yang hidup di diri kita itu beda. Nggak beda itu. Ya itu dia, makanya itu dia gitu. Itu dia. Jadi bagus kalau bahasa Arabnya bagus kan. Masa kalau kita wirid dia nggak asik gitu. Ya kan? Nah ini mungkin Mas Hasan namanya. Salah satu kenapa wahyu ini turun dalam pakai bahasa Arab. Karena kalau bahasa lain nggak pas. Kalau bahasa Inggris, she, nggak pas. Kalau hu masuk, mana tuh nanti bisa diurai Mas Hasan. Ya, hu, dalam konteks ilmu huruf. Jadi tidak, nah fullness itu apa yang full kalau kita di kamar? Yang memenuhi space, udara, cahaya. Itu baru fisik, belum kita kontemplasi. Space itu adalah batin. Saya terang-terangan sekarang. Malam itu space, batin itu space. Kalau di Vedanta suka disebut itu kan ether, akasha. Ada bumi, tanah, air, api, udara makin halus. Space, ether, angkasa, akasha. Jadi kalau mau ikhlas apa? Jadilah space. Jadilah napas. BSUR. Sering-seringlah sebagai napas. Sebagai space. Sebagai kesadaran. Standing as awareness. Kalau kita jadi objek, oh saya adalah pejabat, saya adalah presiden. Itu jadi objek. Jadi definisi. Tapi hidup. Sosok di balik itu. Roh. Namanya dari itu, menurut saya, al-ikhlas. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat praktek. Khatamin. Nah ini namanya khatam. Wah saya khatam al-ikhlas berpuluh-puluh tahun. Praktekin tuh. Lagi ada masalah. Itu dia. Nah itu kalau bentuk maknanya ya. Kalau kita dicopet orang, itu dia. Masa saya harus bilang itu dia bang? Nah, itu. Saya udah dikibulin loh bang. Iya itu dia. Tapi nyamar. Kamu nggak sadar. Nah itu. Coba. Siapapun yang selama ini menyakiti kita. Kita sebut penjahat. Tapi kita diam nih. Itu dia juga. Ah, itu kan. Ya, kalau analogi layar ini balik lagi nih ke layar sama gambar gitu. Ini 42 gambar kita pakai layar gede kan. Ada 42 gambar. Nah, 42 gambar ini tetap screen yang tunggal. Memenuhi. Coba. Gimana caranya kita memperhatikan gambar, tapi kita tetap sadar wujud aslinya adalah tetap layar. Gimana kita ngelihat pohon, kita sadar wujud aslinya adalah dia. Kalau dalam konteks kalau kita misalnya bermimpi, saya mimpi pohon, saya mimpi ada anjing, ada ular, itu adalah imajinasiku. Jadi tadi saya suka tuh kalimat Mas Hasan tadi. Kalau kita jadi objek, kalau Tuhannya objek itu berubah. Tapi kalau Tuhan itu adalah subjek itu, aku, salah satu nama Tuhan, aku. Di dunia ini, aku itu satu. Yang berbeda pengertian kita, definisi kita. Akunya Herlina yang di dalam itu satu. Semua orang aku, itu satu. Ketika dia inherent di dalam, kita sebut aku. Ketika dia memenuhi semuanya, disebut dia.
Nah, ini dihatamin nih kayaknya. Makanya Imam Ali ketika menyadari ini, lagi khataman Al-Quran sama nggak tahu riwayatnya itu ya Mas Hasan ya. Ali udah selesai khataman satu Quran itu. Kok selesai? Udah selesai. Oh kan Nabi pernah bersabda barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali khatam gitu. Ya Al-Ikhlasnya sampai kepada kesadaran ini. Seluruh dimensi fisik ini kita melihat dia. Seluruh dimensi imajinal kita lihat dia. Alam mulk, malakut, jabarut kalau di sufi. Saya melihatnya begitu Mas Hasan. Ya, jadi dan ini praktikal. Saya sendiri praktekkan ini. Bukan wacana lagi dan setiap hari menghatamkan ini. Saya suka banget Al-Ikhlas ini. Kalau orang sudah di Al-Ikhlas, nggak ada problem lagi. Nggak ada. Gimana caranya Al-Ikhlas? Kembali jadi napas. Uh. Saya kira gitu, Mas Hasan ya. Ini udah disilakan di apa kalau ada yang mau bertanya. Monggo, teman-teman. Terima kasih Bang Dami. Ya benar Bang Dami bahwa pengalaman al-ikhlas itu sebenarnya sehari-hari Bang Dami. Ya. Tapi ikhlas itu kadang-kadang selalu kita hubungkan dengan memberi, terus melakukan sesuatu. Yang kayak tadi nih pertanyaan dari Mbak Herlina itu, bagaimana dengan bagaimana dengan membaca Al-Quran karena ingin pahala dan balasan kebaikan di bulan Ramadan? Gimana dengan konteks al-ikhlas? Kalau masih mengobjek itu belum ikhlas sebenarnya. Singkatnya kan seperti itu kan Bang Dani. Makanya tadi saya tekankan makna lam yalid walam yulad itu Bang Dani. Lam yalid walam yulad ketika kita pahami hakikat itu sudah mengobjek, sudah melahirkan objek, itu kan lam yalid. Ya, Itu ya pasti ada pertentangan, malah makanya walam yakullahu kufuwan ahad. Tapi kalau hakikat itu belum mengobjek atau masih murni menjadi subjek, menjadi kesadaran yang murni, itulah ahad itu sendiri. Makanya lam yalid walam yulad. Dia belum melahirkan manifestasi, dia belum mengobjek. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada pertentangan karena kalau masih subjek mana ada pertentangan di situ. Pertentangan itu kan karena ada objek-objek. Makanya kalau saya sedikit jawab pertanyaan Mbak Herlina ya, kalau ada masih ekspektasi pahala, ekspektasi surga, ekspektasi apapun, itu kan objek-objek yang pengen diwujudkan kan. Itu ya bersiap-siap untuk suffer, bersiap-siap untuk menderita hidup ini. iya, Makanya itu belum ikhlas sebenarnya, karena masih ada motif, motif motif. pahala, Betul. motif surga, atau motif balasan apapun bentuknya. Padahal kalau kita sudah tadi Bang Dami, sudah ikhlas, itu kita menjadi semesta loh. Kita udah menjadi segalanya yang menjadi Allahu Ahad. Padahal itu. Ada pertanyaan nih Bang Dami. Saya Saya bacakan ini. mau jawab ini Mbak Mita ya. Ya, saya bacakan dulu aja Bang Dami. Biar Ya, teman-teman silakan. dengar. Izin bertanya Bang Dami, Ustaz Hasan, kalau ada orang yang nyebelin dan kita belum berhasil melihat Tuhan di orang itu, bolehkah kita menjauhi orang tersebut atau harus tetap pakai compassion? Silakan Bang Nani. Ya, ini kan berawal dari, makanya saya selalu menyarankan itu self-inquiry kan. Pada waktu kita sebel sama orang, memang kebiasaan kita fokus pada objek orang itu. Padahal kalau kita nengok ke dalam, self-inquiry, siapa aku yang sebel ini gitu. Jadi fokus kita, Mbak Mita, bukan sosok itu, tapi siapa yang sebel ini. Aku yang mana? Disitulah kita bisa mengamati objek pikiran kita, objek ego kita,
yang masih sebel sama dia. Jadi nah memang kalau kita menjauh dulu itu proses retreatnya gitu. Bagus itu. Baru kita teliti pelan-pelan. Orang itu tidak ada di depan kita secara fisik. Kita masih kesal. Berarti yang bermasalah apa? Cara kita melihat kan. Cara kita merespon itulah masalahnya. Nah ini karena sudah jadi kebiasaan. Banyak orang seperti itu muncullah kalimat itu manusiawi. Ini kan apa tetap harus pakai compassion? Ini kan kalau belum sadar, si ego nggak bisa compassion. Otomatis Bang Damai. Dia menuntut kok. Iya. Kenapa sih dia nggak ngerti gue? Nah, tapi memang kalau kita bilang kita perlu tegas sama dia. Tapi kalau kita tegas sama dia, kita tidak selesaikan aku ego kita yang sebel sama dia, itu nanti berulang. Pasti berulang. Jadi bahwa kita menjauh dulu dari orang tersebut, itu juga satu metode. Buktinya apa? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan kolosal tuh. Tapi tidak dipak apa pada waktunya. Nah, begitu sudah hijrah ke Madinah, lalu Nabi datang lagi ke Mekah untuk pemulihan gitu. Nah, anggap aja kalau kita menjauh dari orang itu hijrah, bukan hijrah yang populer sekarang ya, ganti baju, pada atribut pakai jenggot, bukan itu. Hijrah itu kita berjarak dulu, baru kita teliti. Itu pentingnya self inquiry teman-teman. Self inquiry bukan hanya introspeksi ya. Introspeksi itu masih di level aku. Tapi kalau self inquiry kita mulai menyadari aku yang sejati yang tunggal tadi tidak terganggu oleh apapun. Gitu Mbak Mita. Ya, terima kasih jawabannya Bang Damai. Bener, kalau saya setuju dengan jawaban Bang Damai, Bang. Kalau orang itu belum memang sadar tentang tentang aku itu, ya perlu proses memang. Kalau kita masih marah kalau orang itu ngebully kita, orang itu nyebelin atau ya memang ada proses dulu, proses retreat. Nabi juga tadi disebutkan Bang Damai ada yang namanya hijrah. Tapi begitu kita sudah menemukan yang tunggal itu, ikhlas itu, atau ahad itu, ya baru kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah. Tapi kembali dengan jiwa yang al-munawwaroh. Makanya disebut sebagai Madinatul Munawwaroh. Jadi diri Nabi itu sebagai sebuah kota, kemegahan gitu kan. Tapi yang munawwaroh, yang bercahaya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita memang belum kuat menghadapi dunia yang hiruk pikuk ini, ya kita retreat dulu, mundur dulu. Kalau bahasa Arabnya itu, kita uzlah dulu, baru kemudian menghadapi dunia dengan kesadaran Tuhan, dengan kesadaran yang sudah tercerahkan, munawwar itu. Munawwaroh Madinatul Munawwaroh, yang sudah bercahaya itu. Itu Bang Dami. Ada lagi tuh Mbak Mita lagi lanjut. Nah, silakan dibaca Ya, Mas. oke. Izin menyambung pertanyaan Mbak Herlina, tapi kenapa ya di Al-Quran itu banyak sekali menyebutkan dan menjanjikan pahala? Ya, Gimana itu kalau Bang? dari saya gini, Mbak Mita. Manusia itu memang ada yang derajat kesadarannya memang harus dikasih iming-iming baru baru berniat berubah atau ditakut-takutin. Kalau kita di sini sudah kontemplasi, apalagi kita dengan orang yang disayang, mau nggak kita berhitung? Bagaimana kita akan berhitung sama orang yang kita sayang? Itu menurunkan derajat hubungan itu. Apalagi dengan Tuhan. Berarti tidak ada trust di situ. Nah, tapi ada di diri saya kok menuntut, kok nggak dibalas ya. Nah, itu yang diatasin lagi tuh. Gitu. Nggak bisa tauhid itu. Nggak bisa ikhlas. Jadi memang yang bisa ikhlas itu hanya dia. Hanya roh itu. Kalau kita kembali kepada aku itu, aku sih. Kalau disebut aku di sini maksudnya mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya.
itu tidak lagi pahala atau transaksional, enggak lagi. Justru itu menurunkan derajat hubungan. Tapi bahwa kenapa ada di Quran banyak pahala? Karena memang, apa namanya, ada derajat manusia begitu. Itu Mas Hasan. Betul, makasih Bang Damik jawabannya. Memang derajat kesadaran manusia ini kan perlu berproses ya Bang Damik. Enggak semua orang itu lahir kayak Nabi Muhammad, enggak semua orang juga lahir kayak Ramana Maharshi gitu kan. Yang di situ hasrat untuk bertemu Tuhan, dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Nabi Muhammad aja ada persiapan ke Gua Hira dulu, ya kan? Retreat dulu, kemudian dia turun mendapatkan wahyu di sana. Apalagi manusia biasa kayak kita. Prosesnya itu perlu penempaan diri itu harus kuat, harus keras juga memang. Tadi Ya, mujahadatun nafsi, tazkiyatun nafsi. Makanya tadi saya dengungkan itu yang namanya tazkiyatun nafsi. Ramadan itu kan proses penyucian diri, tazkiyatun nafsi ya, itu. Sebelum kita mengalami ketunggalan itu, memang harus ada kondisinya dulu. Nah, kalau orang belum mau terkondisikan, ya ditakut-takutin dulu neraka atau dikasih iming-iming surga, ya itu wajar juga. Itu manusiawi bener. Cuma ya kalau kita sudah mulai mengulik Quran yang lebih dalam lagi, ya masa iya mau bertemu Tuhan karena sesuatu. Emang Tuhan itu tidak lebih dari sesuatu itu. Tuhan kan justru maha segalanya. Pemilik surga, kalau kita lebih tertarik surga, loh dia pemiliknya. Kenapa kita tidak lebih tertarik pada pemiliknya, malah lebih tertarik pada iming-iming surganya? Itu kan. Tapi manusia sekali lagi Bang Dami, nggak bisa langsung lompat memang. Nggak bisa ya, jumping. Nah itu ya, kita sadari juga. Makanya kita lihat tipe-tipe manusia itu ya harus disesuaikan aja. Jadi berbicara kepada manusia, biqadri ukulihim. Sesuai dengan cara pikirnya, cara pandangnya, ya kan, psikologinya. Itu penting. iya, Nggak semua orang bisa disamaratakan. Tapi saya yakin Bang Name, kalau yang ikut Zoom malam ini, ikut kontemplasi kita Quran dari awal sampai sekarang ini, saya yakin sih kita sudah mulai memahami Al-Quran itu lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar ya membaca, mendapatkan pahala. Lebih dari itu, kita mendapatkan hikmah, mendapatkan nurul Quran. Cahaya yang kita dapatkan itu cahaya. Makanya teman-teman betul. yang ada di sini sayang-sayang melewatkan cahaya itu. Ya, Kalau hanya pahala, surga dan neraka itu juga juga bagus juga. Cuma apa sih surga dan apa sih pahala itu yang memang harus mulai sekarang itu disingkap rahasianya. Itu aja Bang Damit kalau dari saya. Satu lagi ada dari Mbak Yeta Kebiar, Mbak. Apakah ikhlas sejalan dengan pasrah kepada Hu, Bang Damit? ya. Saya suka bilang ketika kita sudah pasrah atau dalam konteks situasi hidup kita ridho, ridho, pasrah, nah di situ masuk tuh ikhlasnya. Iya, betul. Nah, untuk sampai ke situ itulah makanya Ramadan itu kan pembakaran terbakarnya ego gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Damit. Alhamdulillah. Ya, Saya ingin sedikit nambahin yang tadi, Bang Nami. Kadang-kadang ada kesombongan juga, Bang Nami, kalau kita sudah mulai mengetahui makna ya. Akhirnya meremehkan orang-orang yang masih ya mengejar pahala, terus kemudian takut sama dosa, itu juga nggak baik. Karena hmm, kadang-kadang ada kecenderungan ego yang lembut tuh, ego yang tipis, nyelip hmm, juga kepada orang-orang yang merasa mempunyai pengetahuan, merasa mempunyai kehusukan atau yang lain-lain itu. Kadang-kadang melihat orang lain, ah ibadahmu karena cuma pahala, karena cuma takut neraka, cemen banget sih gitu kan. Jangan juga, karena kita memahami perjalanan manusia itu beda-beda kok. State of soul-nya itu beda-beda. Jadi tetap kita apresiasi. Yang penting masih tetap mengarah
mau sadar pada Tuhan itu yang terpenting. Kadang-kadang kan ada ego seperti itu. Itu Bang Dami. Silakan kalau nggak ada kita akhiri ya Bang Dami karena udah jam 11.17. Pak Adi, Saya kira cukup Mas Hasan. oke, kalau kalau sudah cukup kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih datangnya Bang Dami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya saya tutup ya, teman-teman. Ya. Kita Makasih ketemu teman-teman. besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.